ketemu lagi dengan channelnya Umi Nurul Atika. Kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Kali ini tema yang kita bahas masih berkaitan tentang hadis larangan mendekati zina dan perilaku orang yang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan hari ini kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu pelajaran kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang hadis larangan mendekati zina. Berbicara tentang hadis larangan mendekati zina, maka ada satu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi sebagai berikut. Haddasana Sa'id bin Ufaidin qala haddasani Al-Laisu haddasana Ukailun an Ibni Syihabin an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'min wa zada fi riwayatin wa la yantahibu nuhbatun yarfa'un nasa ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Artinya, kami telah diceritakan oleh Said bin Ufair dari Al-Lais, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri ia sedang beriman. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang perlu kita camkan adalah kita harus memahami bagaimana perilaku yang harus kita lakukan agar kita bisa menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian bagaimana caranya agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah tersebut? Yang pertama, agar kita terhindar dari perbuatan melakukan zina adalah tidak melihat aurat orang lain. Kenapa? Karena melihat aurat orang lain itu hukumnya adalah haram. Baik kita lakukan secara langsung dengan menggunakan indera kita, yaitu indera mata, ataupun yang kita lakukan secara tidak langsung. Seperti misalnya kita melihat video atau gambar-gambar yang berisi pornografi atau mengumbar seksualitas seseorang. Tentu saja itu sangat dilarang dalam agama Islam. Karena apabila kita melakukan hal itu, maka itu akan bisa menimbulkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus pada perbuatan-perbuatan keji seperti melakukan zina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal sudah jelas-jelas bahwa perbuatan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah larangan mendengarkan hal-hal yang bisa mengundang hawa nafsu. Apa hal-hal yang bisa mengundang hawa nafsu? Misalnya saja kita mendengarkan cerita-cerita atau mungkin mengobrol dengan teman, membicarakan sesuatu yang tidak senonoh atau hal-hal buruk yang bisa menyebabkan kita berhayal, kemudian melakukan hal-hal yang mungkin tidak boleh kita lakukan dan menjerumuskan kita pada perbuatan zina. Selanjutnya yang ketiga adalah menghindari pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan. Di zaman sekarang ini karena pengaruh
sosial budaya dan kehidupan masyarakat yang ada sekitar kita, banyak hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus pada pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Apa sih yang menjadi batasan pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang bisa mengumbar hawa nafsu sesuka hati kita tanpa batas. Pergaulan yang bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan mendekati zina. Seperti misalnya kita mengajak teman kita ke klub malam, melakukan dugem, konsumsi narkoba, bahkan melakukan zina itu sendiri. Pergaulan bebas itu bisa terjadi di mana saja, oleh karena itu kita harus berhati-hati agar terhindar dari pergaulan bebas ini. Selanjutnya yang keempat adalah halwat atau berdua-duaan di tempat sepi. Jadi ingat anak-anak yang sudah mulai mengenal lawan jenis, hati-hati bahwa dalam agama Islam itu tidak mengenal istilah pacaran. Tetapi yang ada adalah li ta'arofu, ta'aruf, saling kenal mengenal. Jadi ketika kita sedang saling kenal mengenal dengan teman kita, terutama yang berlainan jenis, ingat jangan pernah kalian hanya berdua-duaan di tempat yang sepi tanpa ada orang lain. Karena kalau kita sudah berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah setan. Jadi itu harus kita hindari. Akan tetapi kalau kita berada di forum belajar seperti di kelas bersama dengan teman-teman, maka itu tidak termasuk dalam berdua-duaan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa hal yang bisa kita hindari agar kita tidak terjerumus pada perilaku perbuatan keji maupun hal-hal yang bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Mudah-mudahan kalian semua terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan bisa mendatangkan manfaat, bisa menjadi pedoman dalam kalian melakukan kehidupan sehari-hari. Karena kalian sekarang ini berada di fase usia remaja, jadi kalian harus berhati-hati dalam bergaul, berhati-hati dalam memilih teman, agar kalian tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.